this meeting so that you are okay. Nanti kalau nggak join hari ini atau mau diulang lagi, you can have it in my YouTube channel. Okay, so quantitative research project. What do you remember about quantitative, Fazil? Research yang bergantung dengan angka, Miss. Okay, it deals with numbers. Okay, Milen? Ya, Miss, hasil datanya berbentuk angka. Okay, so thank you, Fazil and Milen. Quantitative research, yes, it deals with numbers. And what does it imply? And I give you the simulation of this picture. So there are groovy, not a selfie, but a groovy. Jadi kalau quantitative research itu nanti erat hubungannya dengan seberapa banyak. The more you have participants, the better your research will be. Berbeda dengan kualitatif, kualitatif tends to be narrow but deep, while quantitative research itu surface tapi luas. Gitu. Jadi surface itu cuma permukaan tapi dia luas. Nah, makanya I give you the representation of this picture. Kalau quali, you only need the cat. But for quantitative research, you need all. Okay. So nanti udah tahu artinya ya, we will deal with seeking for many, seeking for a lot. So now, what should you have if you want to conduct quantitative research project? The first one, you must remember what variable is. Variable itu apa? Fazil or Milen, any idea what variables are? What variables is? Apa ya? Aduh, lupa, Miss. Variabel Sesuatu yang bisa dihitung. Yes. Yang bisa Thank you. Bisa dihitung secara fisik. Physically. Or you can simply bisa dihitung. That's it. Atau bisa diukur. Ya, segala sesuatu yang bisa dihitung atau diukur. Okay, what about the next one? You will deal with scale. What is scale? Ada yang tahu? Mungkin selain Fazil dan Milen, boleh loh kalau mau coba scale. Skala. Oke. Skala. Biasanya kalian kalau lihat skala itu di alat-alat berupa apa? Contoh, lihat skala itu di alat apa biasanya? Sesuatu yang ada skalanya. Di apa? Peta, Miss. Ya? Peta. Oke. Oke. Penilaian dosen tadi, Miss. Ya, kuesioner. Penilaian dosen tadi. Nilai. Ya. Ada lagi? Mau nggak kelihatan ya? Ini sebentar kasih di sini. Ada skalanya ya. Skala, in other words, adalah rentang. Tuh. Jadi segala sesuatu yang ada rentangnya, then we can call it as a scale. Oke. Penggaris, apa lagi? Timbangan ya. Termometer. They have scale. Nah, karena ada rentang, berarti nanti akan ada angka ya, scale. So, the next one, setelah tahu variables and then scale, the next one that we need to know is validity, reliability. Okay. What is validity? Ada yang masih ingat nggak di EduRes?
Validity, terjemahannya apa? Validitas bukan, Miss. Validitas. Thank you. Itu kata serapannya ya. Valid, valid itu artinya benar, sah, sahih. Oke. Misalnya Fazil, ibu kota Indonesia itu Jakarta. Valid? Valid, Miss. Ya, gitu. Benar. Iya, benar. Jadi kalau anak-anak milenial biasanya bilangnya no debat ya. Valid, no debat. Nah, jadi valid itu artinya benar ya. Biasanya tolak ukurnya adalah dari alat itu sendiri. Emang termometer itu suhunya valid po gitu misalnya. Ya, kan udah melalui berbagai uji laboratorium, makanya dia valid untuk mengukur suhu. Kecuali kalau baterainya habis gitu ya. Jadi validity ini ditentukan dari alat ukur itu sendiri. Nah, kalau reliability ini juga masuk ke benar, tetapi dia lebih ke bisa dipercaya. Ya, di sini reliable itu. Nah, bisa dipercaya. Nah, reliable. Misalnya Fazil makan di Burjo. Oke. Burjo itu makanannya enak apa enggak? Nah, misalnya mau nanya yang lain. Milen udah pernah ke Burjo? Udah pernah, Miss. Oke. Enak enggak makanannya? Enak, Miss. Enak. Nasi Balinya enak. Oke. Oke. I will ask others. Anna Luciana. Have you been to Burjo? Anna is somewhere. So I will ask the others. Nadifa. Hi Nadifa. Hi, Miss. Have you ever been to Burjo? Yes, I have. Okay, what do you think? Is the food delicious? Tergantung burjonya, Miss. Okay. Mostly gimana? Mostly delicious apa enggak? Mostly enak-enak aja sih. Okay. All right. Then we might conclude from a small survey of Fazil, Milen, Nadifa that Burjo's food is delicious. Nah, reliable itu bisa dibuktikan dengan seberapa banyak orang lain yang menggunakan alat itu, yang menggunakan tempat itu, yang memakan makanan itu. Gitu. Jadi kalau valid itu makanan kita rasain sendiri, wah enak nih gitu, enak bumbunya pas, nggak gosong gitu, enak banget, valid. Tapi kalau udah dicoba banyak orang dan semuanya bilang enak, itu namanya reliable. Nah, gitu ya. Kayak, oh oke. Ya, Fazil, silakan off kamera. Jadi, reliable itu apabila kita, alat yang kita pakai itu sudah banyak yang menggunakan dan mereka semua bilang alat itu valid. Jadi, valid yang dibilang banyak orang itu disebut reliable. Nah, kalau quantitative research, semua ini, variables, scale, validity, reliability, ini semuanya ngukurnya pakai angka. Nggak kayak quali. Kalau quali kemarin kita use a lot of energy ya, to discuss, to confirm.
Nah, kalau kuantitatif tuh udah ada benchmark-nya. Oh, valid itu kalau sebuah instrumen is said to be valid if it meets angka 0, berapa. Reliable itu kalau meets angka 0, berapa gitu. So, tenang saja, semuanya bisa diukur pakai angka ya. Itu simplifikasi dari kuantitatif. Nah, sampai sini sudah ada gambaran. Nanti akan bersinggungan dengan istilah variabel, skala, validity, dan reliability. Oke. Sekarang, types of variables. Kita bahas satu-satu. Variables, in quantitative research, we have two types of variables, the nominal one and the ordinal one. Nominal variable bisa dihitung dengan physical appearance. Bisa dihitung secara satuan. Misalnya, saya kasih contoh ya. Oke, mana yang benar? Siswa sejumlah 35 apa siswa sejumlah 35,9? Which one is correct? 35, Miss, ya nggak? Ya, kenapa Nadifa? Kenapa 35 yang benar? Soalnya kalau siswa kan manusia gitu ya. Manusia kan nggak ada yang setengah-setengah, Miss. Oke, good. Jadi itu yang dimaksud nominal variable. Ya, variabel yang jumlahnya bisa dihitung secara satuan itu. Jadi nggak boleh setengahan, perempatan itu nggak boleh, tapi secara satuan. Itu nominal ya. Contohnya ada students, female students, male students, teacher, terus apa namanya, skor nilai siswa ya, nilai siswa yang satu anak, yang per satu anak. Jadi misalnya 90 misalnya 25 gitu. Itu masuk ke nominal variable. Sampai sini udah paham belum? Nominal. Ada yang mau nanya? Nominal Kayak gini variable. sudah tadi ya. Ada yang mau tanya tentang nominal variable atau sudah jelas? Oke, thank you Anita. The next one is ordinal variables. Nah, kalau nominal tadi bisa dihitung secara satuan, ordinal variables ini menerapkan rentang. Ya. Biasanya kalau anak-anak milenial bilangnya seberapa. Tuh. Seberapa greget. Seberapa pantas. Seberapa baik. Seberapa efektif. Seberapa berpengaruh. Nah, ini semua masuk ke ordinal variables. Contohnya gimana? Nah, ini. Oke. I would like to do a small survey now. Fanny. Hi, Fanny. Ya, Miss. Okay. What do you think? Seberapa efektif penggunaan lip tint untuk make up? Seberapa efektif? Dalam hitungan angka, Miss.
Kalau jawaban biasa aja gimana? Seberapa efektif sih pakai lip tint kalau buat make up tuh? Jadi Efektif, Miss. jadi gimana gitu kalau pakai lip tint? Jadi makin efektif. Jadi sangat efektif, Miss. Jadi makin efektif. Oke, kita ada kata makin. Good. Thank you, Fanny. Miss. Next, another survey. Hi Anita. Anita Chan. Oh, Anita. Oh, kamu bisa ya pakai chat. Oke. Anita, menurut kamu seberapa berpengaruh BTS seberapa berpengaruh BTS dalam dunia musik K-pop? Seberapa berpengaruh BTS dalam musik? Ya, si Niha. Niha boleh loh kalau mau jawab via chat. Seberapa berpengaruh BTS di dunia K-pop? Oke. Nah, Anita bilang besar. Oke. Niha. BTS dalam dunia K-pop seberapa berpengaruh? Ya, Niha cuma kepencet aja nih. Ada yang mau coba jawab nggak? Seberapa berpengaruh nih terutama yang anak-anak K-popers? Seberapa berpengaruh BTS di dunia K-pop? Husnaya? Berpengaruh, oke. Boleh deh, yang lain jawab di chat, boleh. Husnaya, kamu masih unmute, sayang. Seberapa berpengaruh BTS? Iya, Miss. Seberapa berpengaruh BTS di dunia K-pop? Pengaruhnya luas, Miss. Nggak cuma untuk agensinya sendiri. Tapi untuk, tadi udah jauh sih, Miss. Perekonomian di Korea itu semakin membaik gitu, Miss. Oke. Thank you, Husnaya. Are you a K-popers? Yes. Okay. Right. But not into BTS, I think. Husnaya Army, Miss. Army. Oh, ARMY. Oke, yo Nadifa. Coba, seberapa berpengaruh BTS di dunia K-pop? Sama kayak Husnaya, Miss. Gimana? Husnaya cuma berpengaruh aja loh. Mungkin kamu mau nambah? BTS jadi apa ya? Membesarkan nama Korea ke kancah dunia gitu, Miss. Is it sangat berpengaruh, do you mean? Iya. Thank you. Thank you, Nadifa. The You're ARMY. welcome. Oke. Yuk kita lihat di sini. Ya. Jadi, kalau kita deal with ordinal variables, kita akan ketemu dengan indikator-indikator ini. Sangat, makin, atau berpengaruh, semakin, membaik gitu. Jadi, we will deal with range, rentang, dari sangat berpengaruh, berpengaruh, tidak berpengaruh.
sangat berpengaruh, sedikit berpengaruh, gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau ordinal variables itu nanti kita biasanya akan menemukan kosakata seperti ini. Nah, biasanya kalau di kuesioner kayak gini ya, pakainya ordinal apa nominal? Kalau kuesioner, yang tadi kalian isi, ordinal apa nominal? Ordinal, Miss. Yes, oke. Oke. Seberapa jago gitu misalnya ya. Right. Nah, contoh ordinal itu tadi ya, rating di kuesioner gitu, level of ya, tingkat. Nah, yuk, mari kita main game. Silakan dicoba, yuk nomor 1 mana variabelnya? Yang mana? Coba aja nggak apa-apa, nggak ada salah dan benar. Kita coba yuk. Yang mana variabelnya? Tasya, want to try? Kayaknya nggak ada deh, Miss. Variabel loh ya, bukan konstruk. Kan tadi ada nominal, ada ordinal. Impact, Miss. Iya nggak, Miss? Impact nggak bisa diukur. Coba, yang pakai definisi nominal sama ordinal tadi, bisa diukur atau dihitung secara satuan atau pakai rentang. Mobile teknologi. Yang mana? Student attitudes, engagement, gitu-gitu kan, Miss? Engagement Yes. and learning. Ya, Miss. Ya, good. Attitudes, ya. Engagement. Bisa dijawab dengan seberapa? Seberapa baik, seberapa bagus perilakunya, seberapa engage, kemudian seberapa belajar, sejauh mana belajarnya gitu. Jadi kalau attitudes itu lebih ke nominal apa ordinal? Ordinal, Miss. Good, ordinal. Karena dia nggak bisa dihitung satu-satu ya. Kalau engagement, engage itu apa sih engage? Bertunangan. Engage apa? Yuk, semester berapa ini engagement? Engagement, ketertarikan. Hampir. Engagement. Hampir dikit lagi. Engagement. Keterlibatan, Miss. Keterlibatan, yes. Keterlibatan atau kedekatan. Ya. Jadi kalau keterlibatan sama kedekatan itu skalanya ordinal apa nominal? Bisa dihitung pakai skala apa pakai angka? Pakai pakai satuan atau pakai skala, pakai rentang? Pakai rentang, Miss. Pakai rentang. Oke. Terus yang kedua, Foreign Language Reading Anxiety in English for Islamic Law Coursework. Yo, ini masuk ke variabelnya yang mana?
Reading anxiety, Miss. Ya, good. Miss reading anxiety guys. Ya, dari sini foreign language reading anxiety, kecemasan ketika membaca teks yang pakai bahasa asing. Anxiety ordinal apa nominal? Kecemasan itu diukurnya satuan apa pakai rentang? Rentang. Ordinal. Ya, good. Ordinal. Pakai rentang ya. Seberapa cemas? Cemas banget, agak cemas, cemas sekali misalnya. Oke, good. Thank you. Yuk yang ketiga, variabelnya. Yang mana? Learning motivation, students learning motivation. Yeay. Student Pinter banget. learning motivation. Pinter. Ya, terus ada lagi nggak? Ini ya. Nah, teaching style. Ini masuk dalam ordinal juga modelnya. Yang nomor 4, mana variabelnya? Number 4. Learning strategies itu, Miss. Yay. Good. Language learning strategies ya. Strategi belajar bahasa. Terakhir, yang mana? Anxiety of national examination. Ini gabungnya ke sini ya. Ke kata self. Nah, jadi self anxiety, oke, sama self efficacy. Ya, jadi yang dimuat di sini ini semua contoh dari ordinal variable. Jadi harus diukur pakai rentang. Kecuali yang learning, kalau diukur pakai nilai, berarti bisa jadi nominal. Oke, sampai sini sudah paham? Bisa kita lanjutkan? Paham, Miss. Oke, thank you. So, let's start the project. Kalian akan Miss Intan bagi karena cuma 23 aja nih. Miss Intan bagi jadi 2 kelompok. 23 students. Satu kelompok will have 12 and 11. Jadi nanti ada grup A dan grup B. Grup A nanti akan bertindak tidak hanya sebagai peneliti, tetapi juga sebagai participants. Begitu juga yang grup B. Jadi gini, grup A will be the participants of group B. Kemudian grup B supaya kalian tidak perlu mencari responden lagi di luar gitu. Jadi nanti bisa antar teman aja yang mengisi kuesionernya. Do you understand? Yes, Miss. Okay. All right. So I will appoint the captain for each group. Grup A nanti di lead oleh Fazil. Fazil, are you there? Fazil pulang dari Burjo. Ya Allah, so sweet banget. Oke, Fazil, silakan meneruskan perjalanan. Fazil jadi ketua kelompok ya di grup A. Oke, udah matikan kameramu.
Kemudian grup B akan di-lead oleh Milen. Hai Milen. Hai, Miss. Okay, so you will be the leader for group B. Nah, Miss. jadi research title-nya kalian udah nggak perlu nyari. Kemudian referensinya juga tidak usah cari. Jadi, nah, kalian pilihannya ada di nomor 1 dan 2 ya. Ini Miss Intan buat sampai 3 karena kelas A dan B itu banyak jumlahnya. Nah, jadi ini tidak ya. Nah, silahkan, yuk. Bisa tulis di kolom chat mana kalian pengen jadi tim yang mana. Bisa tulis misalnya nah, gitu. Mauri Ayunda A gitu. Yuk, silahkan. Judulnya seperti itu, udah ada referensinya sih. Yuk, silahkan tulis di chat mau gabung di grup A atau B. Oke. Thank you Zarnifa. Oke, Meli. Hai Nifa, hai Meli. Ya, ini Zarnifa sama Meli. Yuk, siapa lagi? Pilihannya cuma A sama B. Oke. Yulita, B. Siti Niha, B. B terus nih tadi, yang A belum ada. Come on, the others. Oke, Tasya, good. Oke. Tasya, Farah, Syafa, Fani, Nadifa, and Anna are in group A. Ini baru 14 orang loh, yuk yang lain. Widya, grup A. Others? Ini masih ada Syarif Al-Qodri, ada Abin. Bin, kamu di mana, Bin? Ada Ali, Afrizal. Yuk. Boys. Oke. So, yang belum nanti silahkan minta izin ke ketuanya ya. Nah, what you need to do next is you have to work with this ya. Jadi untuk yang Abin, kamu belum tulis di chat masuk ke kelompok berapa? Oke. Afrizal. Oh, ini cowok-cowok nih nunggu Abin masuk mana gitu ya. Terus baru baru ngikut. Oke. Alright. So, nanti kalian akan membuat WA group ya. Kemudian di WA group itu berarti kalian live aja dari WA group yang lama, yang kualitatif kan udah selesai, and then you create a new group dengan include anggota yang baru.
And then I will ask you to determine. Ini Miss Intan kasih dua referensi. Nanti silahkan didiskusikan which instrument is the best for your research project. Gitu ya. Oh, oke. Oke, Niha boleh ditanyain aja Anggi mau ke kelompok berapa ya? Oke. Nah, sekarang mungkin ini poin pentingnya, nanti kalau berdiskusi mau menentukan instrumen mana yang lebih baik, patokannya ada 7 ini. Yang pertama, nanti kalian cari validity score-nya berapa. The best one adalah yang di atas 0,7. Reliability juga sama, harus di atas 0,7. Nah, ini beberapa ilmuwan menyebutnya dengan Cronbach alpha. Ada yang menulis 0,7 ini, atau ada yang menulis titik 7, titik 78 misalnya, gitu. Jadi 0 itu kadang-kadang ada yang nulis, ada yang enggak. Oke. Right, so di sini ya. Miss, kalau yang ada cuma validity aja gimana? Boleh. Miss, kalau yang ada cuma reliability aja gimana? Boleh juga. So, ini berlaku either one ya. Kalau both ada, lebih baik. Tapi kalau ada salah satu aja, that's okay. Terus, yang nomor 3 dan 4, ini karena udah dicariin sama Miss Intan, jadi insya Allah 3 dan 4 udah masuk kriteria. Artinya misalnya, oh kalian mau risetnya di lingkungan IFL, ya udah, terus dicariin instrumen yang sesuai dengan konteks IFL. Terus instrumennya nanti bisa diterjemahin nggak ke bahasa ibu, bahasa Indonesia gitu. Insya Allah bisa. Nah, yang nomor 5, nanti kita pakai kuesioner ya semua, jadi nggak ada yang pakai tes. Terus yang nomor 6, domainnya harus clear, dan ada indikator. Kita cross-check ya, contohnya gimana, Miss? Oke, yuk. Do you find validity or reliability score? Di deskripsi ini, do you find reliability or validity score? Ada nggak? Ada, Miss. Ada. Yuk, Fazil. Yang mana, Fazil? Dosennya ruas 0,78. Oke. Wah, ini kaptennya udah jos. Sudah sampai ya, Fazil ya? Oke, thank you, Fazil. Terus tadi pokoknya syarat pertama itu either ada validity atau reliability ya. Dan alfanya di atas 0,7. Oke, terus sekarang kita cross-check. Ada nggak ya domainnya? Domain itu sama dengan komponen kalau di kualitatif. Nih, domains. Nah, domainsnya ada global reading strategies, support strategies, kemudian ada problem solving strategies gitu. Kok strategi semua toh Miss? Ya, karena ini kuesionernya adalah kuesioner untuk mencari tahu online reading strategies inventory. Jadi kalau lagi baca teks secara online tuh strateginya gimana gitu. Itu ya. Jadi tadi kita cross check, validity score ada, kemudian domainsnya ada. Nah, sekarang kita cari indikatornya. Indikator itu bisa ditentukan dari deskripsi itemnya. Nah, di sini ada nggak items?
Do you find items? Ada items nggak? Yang nomor itu ya, Miss. 1, Yes. 2, 4. Good, 12. thank you Tasya. You did great. Ini ya, item 1, 2. Nah ini, jadi dikasih indikatornya. Oh nanti kalau ada pertanyaan yang nomor 1, ini berarti akan masuk ke domain global reading. Jadi pertanyaan nomor 1, 2, 4, 12, dan seterusnya ini adalah mengindikasikan global reading strategies. Kayak gitu. Miss Intan kasih contoh yang lain ya, biar lebih mantap. Kalian udah pernah riset kuantitatif belum ya? Di Edures? Udah pernah belum? Nih, pada kemana sih? Di Edures sudah pernah belum? Kuantitatif? Udah, Miss. Kalau saya kemarin dapatnya kuantitatif. Oh, dibagi ya berarti? Milih ada yang mau kuanti atau mau kuali gitu. Pantesan tadi ada yang nanya, Miss ini buat yang datanya kuanti kah? Gitu. Dibuat semuanya ya. Quantitative research itu, nanti kalau kalian bekerja, it will be very useful for you to impress your apa ya, your office sih, karena kalian akan banyak apa ya berkutat dengan angka, jadi semuanya tuh serba bisa diukur gitu loh. Tapi kalau apa namanya kalian nggak menguasai simple operation untuk kuanti, itu nanti jadinya kurang apa ya, kurang oke. I'm trying to find you. Okay, I have prepared it, but it's somewhere. Hold on. Okay, hold on. Okay, so sorry for waiting.
Okay. So sorry for the troubles. The document couldn't be opened. Yeah. Okay, so for you, for your note, maybe you can take notes. Remember that to check whether the instrument is good or not, you can rely on at least 4 out of 7 criteria that I have mentioned before. The validity score or reliability score should be more than 0.7, and then it has clear domains, and also it has indicators. Okay, so let me, yay. Is it clear? Bisa dibaca nggak? Bisa, Miss. Okay. So, the things that I will give you tuh yang tadi ada linknya itu bentuknya jurnal ya. Nah, you need to go directly to the instrument. Okay, this one, instrumentation. Okay, and then so the questionnaire must have a name. Di sini namanya OSORS. Kalau tadi ORSI, di sini OSORS. And then it was developed by who? By Anderson 2003. Okay. Terus kita cek, kalian menemukan reliability atau validity score nggak di sini? Do you find reliability or validity in this description? Reliability, Miss. Okay. How much? 0,89. Okay, good job. Ini ya, reliability index-nya 0,89. Okay, so reliability more than 0.7. Now, check the domains and indicators. Do you find any domains here? Domains tuh bisa juga disebut kategori, komponen. Do you find it? Do you find domains here? Anyone? Ini lupa. Ada nemu kata kategoris nggak atau domains gitu? Ada nggak? Tasya, are you going to try? Global reading strategy. Oh, oke, ya. Itu ya, Miss. Ini loh ada kata kategoris. Ya. Di sini ada global reading, problem solving, dan support reading. Ya, jadi reliability check, domains check. Now, indicators. Do you find items?
Ada nemu items nggak? 11 items itu ya, Miss. Ya, tapi di sini dia cuma jumlah itemsnya ya. Jadi dia nggak pakai angka. Nah, cuma di sini dia menyebutkan ini loh. Nah, sini. The mean scores, ya. Kalau nanti rata-rata partisipan itu, rata-rata dari pilihannya partisipan itu 1 sampai 2,33, berarti strateginya nggak banyak dipakai. Low. Kalau nanti rata-rata kuesionernya itu 2,34 sampai 3,66, berarti rata-ratanya bagus, medium lah. Tuh. Tapi kalau 3,67 sampai 5 ini berarti high. Ya. Semuanya, hampir semua partisipan itu menggunakan strategi ketika mereka membaca nih, reading ya. Tapi ini nggak online ya, guys. Kalau yang tadi kan online. Kalau ini readingnya bukan online gitu. Nah, jadi patokannya itu ya. Nah, kita udah lihat reliability-nya ada, domainnya ada, indikatornya juga ada. So, instrumen source atau ORSI tadi sudah baik, berarti bisa dipakai untuk mengambil data. Tuh, sampai sini sudah paham belum? Untuk menentukan instrumen yang baik. Insya Allah paham, Miss. Okay. Alright, so your job after this silahkan buat WA group. Kemudian setelah itu I will share the PowerPoint yang nanti bisa kalian diskusikan untuk kelompok kita Milan udah jadi grupnya. Nanti tetap invite Miss Intan ya, supaya bisa bantu kalian kalau ada trouble. Oke. So, Miss Intan akan kasih instruksinya di classroom sama link PPT-nya. Nanti silahkan bisa berdiskusi bersama-sama. Oke. So, see you everyone. Oke. Okay, see you in WA group. Okay, thank you very much. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.